Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 377. Pada akhirnya, seluruh orang itu terbang keluar dari ring dan jatuh dengan keras ke tanah melihat tubuh San Yaobang berlumuran darah, bahkan jika dia tidak mati, seluruh orang itu mungkin tidak berguna. Keluarga San bergegas maju dan membawa San Yaobang pergi. Semuanya menunjukkan kemarahan, tetapi aturan aliansi, hidup dan mati di atas ring sombong, bahkan jika mereka membunuh orang, keluarga San mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jiang Shengzong, kamu sudah menang, mengapa kamu ingin melakukan hal seperti ini? Wu Liui mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat tidak puas. Mereka yang mengikuti saya akan makmur dan mereka yang menentang saya akan binasa. Siapapun yang menghalangi saya menjadi pemimpin hari ini akan mati. Siapa lagi yang berani naik panggung? Jiang Shengzong melirik kerumunan dengan wajah ganas, dan berkata dengan liar. Dalam sekejap, penonton terdiam, dengan kekuatan Jiang Shengzong, siapa yang berani naik ke atas panggung? Keluarga Jiang sangat bersemangat, Jiang Shengzong menjadi pemimpin persatuan seni bela diri, jadi keluarga Jiang mereka adalah satu-satunya di ibu kota provinsi. Hei! Wu Liui menggelengkan kepalanya, mundur ke kursinya dan duduk. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Jiang Shengzong, jadi dia hanya bisa melihat Jiang Shengzong menjadi liar di atas ring. Jiang Shengzong, jangan menjadi gila terlalu dini. Bahkan dengan lompatan Qi Feng, itu mendarat dengan lembut di atas ring seperti awan menelan. Qi Feng, bahkan jika kamu tidak naik ke atas panggung, aku akan membunuhmu. Kamu menentangku di mana-mana, dan hari ini aku akan memutuskan hubungan denganmu. Jiang Shengzong berkata, dan momentum di tubuhnya langsung menekan ke arah Qi Feng. HMPH. Qi Feng mendengus dingin, tubuh mungilnya meletus dengan aura yang menakutkan seketika, dan dia mengikuti Jiang Shengzong untuk melawannya. Ini setengah kati. Hagen memandangi dua orang di atas ring dan mengatakan sesuatu dengan santai. Tuan Chen, kalau begitu, apakah Qi Feng dalam bahaya? Lin Tianhu menjadi gugup ketika mendengar kata-kata setengah hati Hagen. Hagen melirik Lin Tianhu, tersenyum sedikit dan berkata, bahkan jika Qi Feng kalah, hidupnya tidak akan dalam bahaya, jangan khawatir. Lin Tianhu sedikit tersipu, dan kemudian menatap cincin itu dengan gugup. Pada saat ini, di atas ring, aura Qi Feng dan Jiang Shengzong terjerat, dan wajah keduanya tidak terlalu tampan. Qi Feng, aku tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu. Jiang Shengzong menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan heran. HMPH, masih banyak lagi hal yang tidak kamu duga. Setelah Qi Feng selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan kemudian cahaya putih melintas dari punggungnya, dan cahaya putih itu langsung berubah menjadi burung phoenix, melayang di atas kepala Qi Feng. Melihat adegan ini, apakah itu Jiang Shengzong atau semua penonton? Mata mereka terbelalak tak percaya. Fire Phoenix menyerang. Qi Feng mendorong tangannya, dan Phoenix yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba mengeluarkan teriakan Phoenix, lalu mengepakkan sayapnya, dan terbang menuju Jiang Shengzong. Jiang Sheng ketakutan di tengah, dan buru-buru menarik tangannya ke dadanya, dan energi yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang di udara. Bang! Burung Phoenix menabrak penghalang dengan keras, dan retakan muncul di penghalang seketika, dan segera setelah benturan lain, penghalang menjadi hancur dalam sekejap. Tubuh Jiang Shengzong juga jatuh dengan keras, dan seteguk darah menyembur kering. Tuan! Ayah! Seru semua orang di keluarga Jiang. Tapi semua penonton menatap Qi Feng dengan kaget, mereka benar-benar tidak menyangka Qi Feng, seorang wanita, bisa menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Cantik! Melihat Qi Feng menang, Lin Tianhu mau tidak mau berteriak. Qi Feng memandang Jiang Shengzong dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan jijik di wajahnya, Jiang Shengzong, kamu kalah, impianmu untuk menjadi pemimpin hancur. Aku tidak akan kalah, dan aku tidak bisa kalah. Jiang Shengzong berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan pil hijau dari sakunya, dan menelannya dalam satu tegukan. Qi Feng terkejut, bertanya-tanya apa yang dimakan Jiang Shengzong. Bab 378.
Tetapi pada saat ini, aura Jiang Zhengzhong mulai meningkat dengan cepat, dan aura yang menakutkan membuat Qi Feng tiba-tiba mundur. Qi Feng buru-buru mengerahkan kekuatan batin di tubuhnya, mati-matian melawan aura menakutkan di tubuh Jiang Zhengzhong. Tapi aura menakutkan di tubuh Jiang Zhengzhong langsung mendorong Qi Feng berlutut dengan kekuatan penghancur, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terpana. Lin Tianhu, yang awalnya senang, tiba-tiba menjadi gugup saat ini. Hagen mengerutkan kening. Qi Feng, kamu bukan lawannya, mundur. Setelah mendengar suara Hagen, Qi Feng tiba-tiba bangkit dan dengan cepat berjalan menuju tepi ring. HMPH, tidak semudah itu melarikan diri. Jiang Zhengzhong mendengus dingin, terbang, dan menendang punggung Qi Feng dengan keras. Tubuh Qi Feng seperti layang-layang dengan tali putus. Ia terbang keluar arena, dan darah menyembur ke udara. Hagen mengerutkan kening, melompat, dan langsung menangkap Qi Feng di udara, lalu gelombang kekuatan spiritual disuntikkan ke tubuh Qi Feng. Qi Feng. Lin Tianhu juga bergegas ke depan, menatap Qi Feng dengan wajah pucat dan mata tertutup, hati Lin Tianhu langsung menyatu. Menatap tajam Jiang Zhengzhong di atas ring, Lin Tianhu benar-benar ingin membalaskan dendam Qi Feng. Tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan pengawal keluarga Jiang, apalagi bertarung dengan Jiang Zhengzhong. Saat ini, Lin Tianhu diam-diam bersumpah bahwa dia akan berlatih keras dan dapat melindungi wanita tercintanya di masa depan. Saat gelombang kekuatan spiritual mengalir ke tubuh Qi Feng, kulit Qi Feng berangsur-angsur membaik, dan matanya perlahan terbuka. Tuan Chen, saya. Qi Feng melihat Hagen. Wajahnya penuh rasa malu. Dia telah bersumpah bahwa dia bisa mengalahkan Jiang Zhengzhong, tapi sekarang dia dikalahkan olehnya. Jangan bicara sekarang, simpan vitalitasmu. Hagen menghentikan Qi Feng dari berbicara, lalu menatap Lin Tianhu dan berkata, Lin Tianhu, jaga Qi Feng dengan baik. Lin Tianhu mengangguk, mengambil Qi Feng dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Memegang wanita yang dia sukai, tubuh Lin Tianhu sedikit gemetar. Meskipun Qi Feng terluka parah, dia bisa merasakan jantung Lin Tianhu berdetak kencang. Siapa lagi? Siapa lagi? Jiang Zhengzhong di atas ring memandang semua orang dengan jijik. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pemimpin persatuan seni bela diri. Siapapun yang berani menolak, saya akan membiarkannya mati. Jiang Zhengzhong arogansi telah mencapai titik ekstrim, tetapi tidak ada yang berani membantah. Bahkan San Yaobang dan Qi Feng dikalahkan oleh Jiang Zhengzhong, dan yang lainnya tidak berpikir untuk melawan sama sekali. Dan aku, kata Hagen perlahan, seluruh tubuhnya melayang, dan kemudian mendarat dengan mantap di atas ring. Hagen, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda tentang masalah antara Anda dan keluarga Jiang saya di masa depan. Hari ini adalah masalah aliansi seni bela diri kita. Anda bukan anggota aliansi dan tidak berhak naik ke ring. Jiang Zhengzhong ingin menetapkan pemimpin aliansi hari ini. Dia tidak membalas dendam dari Hagen, jadi dia tidak ingin Hagen merusak perbuatan baiknya. Aku membunuh putrimu dan memusnahkan keluarga putrimu. Sekarang aku di depanmu, tetapi kamu tidak berani bergerak. Apakah kamu takut? Hagen menyipitkan matanya sedikit, dan berkata sambil mencibir. Mendengar kata-kata Hagen, semua orang tersentak. Dengan kekuatan Jiang Zhengzhong, dia berani memprovokasi dia. Semua orang merasa bahwa Hagen gila. Bahkan di usia muda, bahkan jika dia memiliki semua kemampuan, masih bisakah dia lebih baik dari master kekuatan batin? Bahkan jika dipraktikkan dari rahim ibu, tidak buruk untuk dapat mencapai kekuatan seorang pejuang kekuatan batin. Suyuki di antara hadirin mengepalkan tinjunya dengan gugup, dan menatap Hagen di atas panggung tanpa daya. Jika Hagen dalam bahaya, tidak akan ada yang menyelamatkannya. Bab 379. Hagen, kamu mencari kematian? Jiang Zhengzhong tiba-tiba menjadi marah. Pada kesempatan seperti itu, memprovokasi dia secara terbuka adalah provokasi bagi yang mulia. Jika Hagen tidak terbunuh hari ini, bagaimana dia masih bisa berperang? Seni Liwei dalam aliansi? Ayah, mengapa membunuh orang ini, mengapa menggunakanmu, aku akan membalaskan dendam keluarga saudara perempuanku.
Jiang Wenjie melompat dan mendarat tepat di depan Jiang Zhengzong, menatap Hagen dengan niat membunuh di matanya. Jiang Zhengzong menyingkirkan auranya dan berkata kepada Jiang Wenjie, "Hati-hati, anak ini tidak rendah. Jangan khawatir, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian hari ini." Jiang Wenjie mengertakkan gigi dan menatap melihat Hagen. "Aku tidak sabar untuk mencabik-cabik Hagen." Jiang Zhengzong melompat turun dari panggung, mengawasinya, bahkan jika Jiang Wenjie tidak bisa membunuh Hagen, tidak akan ada bahaya. "Sebaiknya aku membiarkanmu melakukannya, kamu tidak bisa." Hagen mengulurkan satu jari dan melambaikannya ke Jiang Wenjie, penuh provokasi. "Tidak apa-apa, kamu akan tahu setelah mencoba," teriak Jiang Wenjie dengan marah, dan datang ke arah Hagen dengan deru. Tinju Jiang Wenjie dibungkus dengan kekuatan batin, dan riak diaduk di udara, dan lapisan tipis kabut naik dari seluruh tubuh Jiang Wenjie. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak laki-laki dari keluarga Jiang sudah begitu kuat. Kekuatan batinnya hebat, dan ini akan mencapai kekuatan master kekuatan batin. Tampaknya di masa depan, keluarga Jiang benar-benar akan menjadi satu-satunya di ibu kota provinsi." Melihat kekuatan Jiang Wenjie, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dengan senyum dingin, Hagen menghindari pukulan Jiang Wenjie dengan sedikit kilatan. Jiang Wenjie terkejut sesaat, segera berbalik, dan meninju lagi. Kaki Hagen tergelincir sedikit ke samping, dan dia lewat lagi. "Nak, kamu memiliki kemampuan untuk bertarung langsung denganku, apakah kamu masih laki-laki?" Melihat tubuh Hagen sangat fleksibel, Jiang Wenjie berkata dengan marah. "Oke." Hagen tidak bergerak, menghadapi pukulan Jiang Wenjie, dia tidak lagi mengelak. Apakah anak ini bodoh? Dengan pukulan yang begitu keras, aku khawatir dia memiliki kekuatan 1000 kati, dan seekor sapi dapat dengan mudah dibunuh. Pakailah. Kurasa Hagen sangat ketakutan. Berdiskusi. Saat ini, hanya ada satu orang yang menonton dengan tenang, dan itu adalah Wu Liui. Meskipun kekuatan Wu Liui bukan yang tertinggi, mata elangnya pasti bisa melihat semuanya. Apakah itu kekuatan tersembunyi Jiang Zhengzong atau Qi Feng? Wu Liui dapat melihatnya sekilas, itulah sebabnya Wu Liui selalu memainkan peran sebagai pembawa damai, dan tidak ada yang bisa menyinggung. Jangan lihat aura ganas Jiang Wenjie ini, tapi dia sama sekali bukan lawan Hagen. Kekuatan Hagen begitu kuat bahkan dia tidak bisa melihat menembusnya. Di atas ring, Jiang Wenjie melihat bahwa Hagen tidak bergerak, dan langsung menahan pukulannya sendiri. Dia sangat gembira, dan kekuatan di tangannya sedikit meningkat. Tapi tepat setelah tinju Jiang Wenjie mencapai Hagen, Hagen mengulurkan tangannya dan langsung meraih tinju Jiang Wenjie. Jiang Wenjie terkejut, seolah tangannya dijepit oleh penjepit besi, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua penonton juga kaget. Mereka tidak menyangka pukulan keras Jiang Wenjie ditangkap oleh Hagen begitu saja. "Wenjie, hati-hati." Jiang Zhengzong sepertinya melihat ada yang tidak beres, dan setelah raungan keras, dia melompat. Kaca. Tiba-tiba terdengar suara garing, tangan Jiang Wenjie langsung diremukkan oleh Hagen. "Ah!" Wajah Jiang Wenjie menjadi pucat dalam sekejap, dan dia berteriak dengan keras. Segera setelah itu, Jiang Wenjie merasakan gelombang energi yang datang dari tubuh Hagen ke tubuhnya, dan energi itu mengalir kemana-mana di tubuhnya. Bab 380. Papa. Tiba-tiba, ada beberapa ledakan, dan pakaian Jiang Wenjie hancur dan terbang ke segala arah, dan persendian Jiang Wenjie sepertinya terkena peluru secara tiba-tiba, dan ada kepulan darah yang menyembur keluar. Begitu Hagen melepaskannya, tubuh Jiang Wenjie langsung roboh, darah menetes ke seluruh lantai. "Ah!" Jiang Wenjie terbaring di tanah, rasa sakit yang parah membuat wajahnya muram. "Nak!" Jiang Zhengzong buru-buru berlari ke Jiang Wenjie, memeluk tubuh Jiang Wenjie, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. "Ayah, aku sakit." Napas Jiang Wenjie lemah, dan setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, seteguk darah akan keluar. Jangan bicara, aku akan segera menyelamatkanmu." Jiang Zhengzong buru-buru mengirimkan kekuatan batinnya ke tubuh Jiang Wenjie, tetapi tidak peduli seberapa keras Jiang Zhengzong berusaha, mata Jiang Wenjie akhirnya tertutup, dan tidak ada yang tersisa suara.
Nak. Jiang Shengsong berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi Jiang Wenjie tidak dapat mendengarnya lagi. Kali ini, semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Hagen akan membunuh Jiang Wenjie. Jika kamu berani membunuh anakku, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping dan membunuh 9 klanmu. Jiang Shengsong menatap Hagen, dan auranya meledak seketika. Aku sudah mengatakan semuanya. Di atas panggung, hidup dan mati adalah hidup dan mati. Mungkinkah San Yao Bang, yang baru saja digulingkan olehmu, akan membalas dendam dari keluarganya? Hagen mencibir. Aku tidak peduli dengan orang lain, aku hanya ingin kamu mati. Jiang Shengsong menatap Hagen dengan tegas, dan Hagen langsung diselimuti aura yang menakutkan. Seluruh arena diselimuti aura menakutkan Jiang Shengsong, dan ada tanda-tanda kebocoran yang samar. Setiap orang yang berada di dekat ring mulai merasakan tekanan, dan menatap Jiang Shengsong di atas ring dengan kaget. Mampu membiarkan napasnya keluar di atas ring, kekuatan Jiang Shengsong mungkin telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Melihat pemandangan di depan mereka, Qi Feng dan Lin Tianhu mulai mengkhawatirkan Hagen. Hagen diselimuti suasana yang menakutkan saat ini, tetapi wajahnya tenang, dan dia memandang Jiang Shengsong dengan sedikit jijik di matanya. Kamu dapat menggunakan apapun yang kamu miliki, aku membunuh putra dan putrimu, dan aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan mereka. Kata Hagen datar. Ketika Hagen menyebut anak-anaknya lagi, Jiang Shengsong langsung kesal dan berteriak dengan marah. Pergilah ke neraka, Jiang Shengsong mengayunkan tinjunya ke arah Hagen. Jiang Shengsong, yang menggandakan kekuatannya setelah memakan pil peledak, sekarang memiliki energi batin yang tak habis-habisnya seperti air sungai Yangtze, dan kepalan besarnya terbungkus energi batin, bersinar dengan cahaya keemasan. Kakak. Dengan sedikit suara, penghalang tak terlihat di atas cincin itu sepertinya telah rusak, dan hembusan angin yang tak berujung menyapu semua orang yang hadir. Orang-orang yang dekat dengan cincin itu tiba-tiba merasakan tekanan gunung Tai, masing-masing dari mereka kesulitan bernapas, wajah mereka menjadi sangat jelek, dan mereka buru-buru mundur ke kejauhan. Ini terlalu menakutkan. Meskipun Lin Tianhu memiliki kepercayaan pada Hagen, ketika dia melihat aura yang dipancarkan oleh Jiang Shengsong, hatinya mulai goyah. Tinju. Jiang Shengsong secara langsung menyebabkan gelombang riak di udara, dan kekuatan tak terlihat itu langsung berubah menjadi harimau ganas, membuka mulutnya lebar-lebar. Mengaum. Raungan harimau terdengar, dan harimau itu bergegas menuju Hagen. Mulut berdarah bisa menelan seluruh tubuh Hagen. Hagen. Suyuki berteriak ketakutan. Qi Feng dan Lin Tianhu juga mengepalkan tangan mereka, dahi mereka yang tegang dipenuhi keringat. Aku khawatir Hagen tidak akan bisa menghindari pukulan ini. Apakah kamu takut ketika kamu tidak melihat anak itu? Berdiri diam. Sudah berakhir. Melihat tampilan kekuatan Jiang Shengsong, semua orang diam-diam menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Hagen. Bab 381. Hagen sedang berdiri di atas ring saat ini, menyaksikan harimau dengan energi internalnya menerkam ke arahnya, tubuhnya tidak bergerak, tetapi seni konsentrasi di dantiannya sudah berfungsi dengan gila-gilaan. Saat ini, Hagen memiliki ide yang berani, seni konsentrasi hati dapat memurnikan semua hal, dan dapat menyerap semua kekuatan spiritual dan kekuatan korban ke dalam tubuhnya. Tapi Hagen tidak bisa begitu saja berburu dan membunuh serta menyerap kekuatan orang lain demi kultivasi, bukankah itu akan menjadi kultivator setan? Karena Anda tidak dapat menyerapnya langsung dari orang lain, dapatkah Anda menyerap energi yang dilepaskan sendiri? Sementara Hagen berpikir, dia menjalankan seni konsentrasi, dan mengulurkan tangannya, langsung melawan harimau ganas itu. Hagen tidak mengerahkan kekuatan apapun, selama Hagen mengerahkan kekuatannya untuk menyerang, harimau ganas yang telah berubah menjadi kekuatan pasti akan menghilang dalam sekejap. Sekarang Hagen hanya menggunakan tubuhnya untuk membawa energi ini, dan seni jantung berkonsentrasi terus berputar jauh, dan mulai menyerap energi ini. Cincin di bawah kaki Hagen mulai retak, dan kakinya mulai sedikit bengkok karena benturan yang sangat besar. Hagen ini masih muda, jadi dia benar-benar bukan lawan Jiang Shengsong. Pemuda ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan untuk bertahan sampai sekarang,
Semua orang berbisik. Suyuki meraih sudut bajunya dengan kedua tangan, telapak tangannya berkeringat. Tuan Chen akan kalah, aku akan menyelamatkannya. Qi Feng mengertakkan gigi dan berdiri dengan penuh semangat. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, Qi Feng tidak akan melihat Hagen dalam bahaya. Lin Tianhu menarik Qi Feng dan berkata, kondisi fisik Anda saat ini tidak dapat membantu Anda di atas sana. Mari kita lihat dulu, Tuan Chen tidak mudah kalah. Meskipun Lin Tianhu berkata demikian, dia juga sangat cemas dalam hatinya. Dan dia mulai membenci cemas, membenci diriku sendiri karena begitu tidak kompeten. Ketika dia berada di Hongcheng, Lin Tianhu adalah kaisar bawah tanah, mengubah tangannya menjadi awan dan tangannya menjadi hujan, jadi Lin Tianhu lalai berlatih kungfu. Tetapi ketika dia sampai di sini, hati Lin Tianhu sangat terkejut, dan dia mulai menyesal karena tidak bekerja keras. Di atas panggung saat ini, Jiang Zhengzhong memelototi Hagen. Dia tidak melancarkan serangan, tetapi menyaksikan Hagen berjuang untuk melawan kekuatannya. Aku akan membiarkanmu mati perlahan, dan membiarkanmu mati dalam ketakutan, kata Jiang Zhengzhong dengan suara muram. Hagen tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia menggunakan seni konsentrasi untuk menyerap energi di sekitarnya. Karena ini adalah pertama kalinya, Hagen belum terlalu mahir, dan dia masih perlu menjelajahi banyak hal. Tetapi pada saat ini, Hagen dapat merasakan energi di sekelilingnya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya, dan kemudian disimpan dalam dantiannya, tetapi dia dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri hanya dengan memurnikannya. Perlahan-lahan, harimau yang bertransformasi kekuatan mulai menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang, dan Hagen juga berdiri tegak, kakinya sudah tenggelam jauh ke dalam ring. Aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Jiang Zhengzhong tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya saat melihat Hagen baik-baik saja. Kemampuan apa yang kamu miliki, bahkan jika kamu menggunakannya untuk melawanku, tubuh putramu masih terbaring di tanah, jangan biarkan dia membencimu sebagai seorang ayah, tidak ada yang akan membalaskan dendamnya. Hagen dengan sengaja membuat marah Jiang Zhengzhong, saya ingin memeras semua energi di tubuh Jiang Zhengzhong. Dalam kesempatan seperti itu, Hagen tidak bisa langsung menyerang Jiang Zhengzhong, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengganggu Jiang Zhengzhong dan membiarkannya melepaskan semua energinya. Benar saja, kata-kata Hagen membuat Jiang Zhengzhong marah, dan tubuhnya terbang ke udara. Wah, kamu gila sekali. Jiang Zhengzhong, yang berada di udara, mengumpulkan energi samar di sekitar tubuhnya, dan semua energi ini berubah menjadi pisau tajam, dan kemudian tetesan air hujan jatuh ke arah Hagen. Melihat pemandangan ini, Hagen tidak hanya tidak mengelak, tetapi juga menggerakkan tubuhnya dengan cepat untuk bertemu dengan pedang tajam yang diubah dari energi.